Bunda Nabi Isa alaihi salam yang bernama Maryam terkenal dengan ketaatan dan kemuliaannya dalam menjaga kehormatan. Maryam sangat taat dalam beribadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya di mihrab. Mihrab merupakan sebuah tempat yang tertutup dan di sanalah beliau fokus beribadah kepada Allah. Tiba-tiba suatu hari ia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Maryam merasa heran, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak, sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ia merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian Maryam hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam beserta penduduk menjauhi Maryam karena mereka berpikir bahwa Maryam telah berbuat dosa yang sungguh memalukan. Maryam pun terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang Engkau berikan. Berilah hamba kekuatan." Atas izin dan pertolongan Allah, lahirlah seorang bayi yang ada di dalam kandungannya. Bayi mungil nan suci itu diberi nama Isa. Saat salah seorang penduduk bertanya kepada Maryam, "Siapa nama ayah bayi itu?" Akhirnya bayi mungil itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah," kata Nabi Isa yang masih bayi. Lalu orang-orang pun langsung terkejut mendengar jawaban bayi kecil itu. Bayi itu membuktikan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang suci, mengandung seorang bayi karena kehendak Allah semata. Setelah dewasa, Isa pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi." Sebagai seorang nabi dan rasul, Isa bin Maryam juga dibekali berbagai mukjizat. Antara lain, ia dapat menciptakan burung dari tanah, dan mukjizat yang paling menakjubkan adalah ia dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun, orang-orang yang melihatnya saat itu menyebutnya sebagai sihir. Nabi Isa pun juga sudah menjadi panutan bagi Bani Israel. Hal ini membuat para pendeta merasa iri kepadanya. Oleh karena itu, para pendeta menghasut pihak kerajaan untuk menangkap Nabi Isa dan akan memberikan hadiah yang besar jika ada orang yang membantu menangkap Nabi Isa. Maka pada akhirnya, Nabi Isa harus berdakwah secara diam-diam dan berpindah-pindah. Dalam dakwanya, Nabi Isa dibantu para sahabat, yaitu Simon, Judas Iskariot, dan lain-lain. Suatu saat, salah satu sahabat Nabi Isa, yaitu Judas Iskariot, berkhianat. Ia tergoda oleh hadiah dari kerajaan. Ia lalu memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar oleh pasukan kerajaan, beliau akhirnya bersembunyi di goa. Dan kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Adapun Judas Iskariot yang berjalan paling depan, kemudian diserupakan wajahnya oleh Allah seperti wajah Nabi Isa. Akhirnya, Judas Iskariotlah yang malah ditangkap dan dibawa ke kerajaan. Dia diberi hukuman mati dengan cara disalib hidup-hidup. Dia pun dibawa ke Golgota dengan memanggul salibnya dan diberi mahkota kawat berduri. Begitulah akhir dari kisah Nabi Isa alaihi salam yang sejak dari bayi sudah diberikan kepandaian, sehingga sudah mampu berbicara dan berbagai mukjizat yang sangat mengagumkan. Maha suci Allah atas segala kehendak dan kuasanya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.